Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya ya di channel Umi Fitri Espansa. Di sini saya akan sedikit memberitahukan info bahwa tahun pelajaran semester 2 untuk tahun pelajaran 2021-2022 kita sudah diperbolehkan untuk PTM ya. Dan inilah dasar hukumnya, yaitu penyesuaian SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 atau 19, yaitu nomor 05/KB/2021 nomor 1347 tahun 2021. Dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yaitu situasi pandemi yang terkendali, menumbuhkan optimisme untuk bersama pulihkan pendidikan ya. Hampir 2 tahun anak-anak Indonesia tidak belajar sebagaimana mestinya, sehingga kita pulihkan, harus semangat dan ini harus secepatnya dilakukan ya. SKB 4 Menteri ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang dan kemaslahatan bersama, khususnya untuk masa depan anak-anak Indonesia. Dan inilah pengaturan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas ya, baik di level 1 sampai 2, 3, 4 ya, itu dimungkinkan untuk melakukan PTM ya, dengan frekuensi yaitu full di hari sekolah dan maksimal durasinya adalah 6 jam pelajaran. Untuk yang PPKM level 3 itu maksimal yaitu 4 jam ya, karena tempat saya saat 3 itu adalah di level 2 ya, sehingga kami sudah full masuk ya, kapasitasnya PTM adalah 100% dan frekuensinya adalah full ya, full hari sekolah dan durasinya adalah 6 jam pelajaran. Sedangkan untuk pengaturan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas sebagai berikut. Mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM ya wajib melaksanakan PTM terbatas ya. Tidak boleh melarang PTM terbatas ya, Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat. Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan, serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kota, kecuali bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena kondisi geografis. Orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester 1 tahun ajaran akademik 2021-2022 berakhir ya. Mulai semester 2 tahun ajaran 21-2022 Januari tahun 2022 semua wajib mengikuti PTM terbatas. Satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administrasi ya, dan dibina oleh Satgas Penanganan Covid atau tim pembina UKS. Penghentian PTM terbatas sementara ya. Semula SKB 4 Menteri saat ini yaitu apabila ada temuan khusus konfirmasi COVID di satuan pendidikan, Pemda dapat menutup satuan pendidikan untuk menghentikan PTM ya. Menjadi SKB 4 Menteri yang baru yang sekarang kita pakai, yaitu penghentian sementara PTM terbatas di satuan pendidikan sekarang sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi ya. Yang pertama, klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan. 2, angka positif hasil ACF di atas 5%. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi khusus hitam di atas 5% ya. Apabila setelah melakukan survei pilihan ya, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positif di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi atau kontak erat COVID-19 selama 5 kali 24 jam.
Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK ya. Semula itu SKB yang lama itu satuan pendidikan yang mayoritas PTK sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas ya. Untuk yang sekarang menjadi cakupan vaksinasi PTK mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM terbatas pada PPKM level 1, 2, dan 3. PTK yang belum divaksinasi mengajar secara PJJ. PTK yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat divaksinasi dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan yakni peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri nomor 99 tahun 2020. Meskipun bukan syarat mengikuti PTM terbatas, orang tua atau wali diimbau mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksinasi maksudnya. Ini ya untuk pantauan atau evaluasi. Semula itu yang dipantau adalah kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa dan kasus COVID. Untuk sekarang menjadi yang dipantau adalah kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa, kasus suspek atau gejala COVID-19 dan komorbid, tingkat kepatuhan institusi dan satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan, vaksin warga ini ya, status vaksin warga pendidikan, kasus konfirmasi dengan penderita COVID-19. Jadi yang belakang. Dan ini penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi juga diperlukan ya, apalagi ini ya untuk ini pakai itu peduli lindungi atau QR code, dan juga ini bisa juga integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID atau evaluasi dan validasi PTM terbatas berdasarkan data daftar periksa. Pembukaan kantin, pedagang, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Untuk yang SKB 4 Menteri yang lama ya untuk saat ini ya itu masih belum diperbolehkan ya. Nah untuk sampai sekarang pun juga sama ya, SKB yang terbaru ya, kantin belum diperbolehkan dan beroperasi. Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan juga tidak diperkenalkan berjualan di depan sekolah dan sebagainya ya. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Jadi masih ada peningkatan. Kalau kemarin kan ekstra untuk olahraga dan sebagainya kan memang belum sama sekali, kalau yang sekarang sudah ada ya. Untuk daftar periksa dan kesiapan satuan pendidikan ini untuk ini ya SKB yang lama itu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, mampu mengakses fasilitas kesehatan, memiliki termogan, mendata warga satuan pendidikan yang telah mengikuti ini ya kegiatan di satuan pendidikan yang sudah divaksin dan diizinkan orang tua. Nah, sedangkan untuk saat ini ya, di SKB Menteri yang terbaru adalah ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, memiliki tim satuan tugas dan telah melakukan verifikasi nomor WA penanggung jawab satuan pendidikan pada laman http sekolah kemkes.go.id dan melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 BLC Satuan.